Halo teman-teman semua, selamat datang. Di video ini, kita akan bahas sesuatu yang keren dan sangat relevan di dunia akuntansi forensik dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan pasukan lapas. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Tampaknya Indonesia menjadi negara dengan peringkat 96 dari 180 negara berdasarkan indeks transparansi korupsi di dunia. Di Indonesia sendiri, pengungkapan kasus-kasus korupsi tidak terlepas dari peran akuntansi forensik. Nah, semakin berkembangnya akuntansi forensik di era 5.0 ini, praktisi akuntansi forensik menemukan teknologi yang dapat mencegah korupsi yang dikenal dengan nama teknologi blockchain pada tahun 2021. Berdasarkan isu yang cukup menarik ini, peneliti bernama Andaru dan Utami menyelidiki seberapa besar teknologi blockchain sebagai alat pencegah korupsi yang efektif di Indonesia dengan menggabungkan teknologi blockchain dan praktik akuntansi forensik untuk mencegah korupsi yang ada di pemerintahan Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azmi dan Nugroho di tahun 2023. Nah, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa riset tersebut berhasil membuat model anti korupsi 4.0, namun penelitian ini hanya menerapkan konsep dasar model TOE. Pada riset ini dilakukan penggabungan satu unit kerangka kerja antara model TOE pada penelitian sebelumnya dan sistem anti korupsi blockchain 5.0. Blockchain itu sendiri lebih dikenal dengan sebutan teknologi buku besar terdistribusi. Nah, artinya setiap blok-blok yang ada di komputer itu saling terhubung satu sama lain. Blockchain itu bersifat desentralisasi. Nah, sehingga data yang tercatat di blockchain itu menjadi lebih transparan, aman, dan tahan terhadap manipulasi. Oleh sebab itu, blockchain dapat digunakan untuk mendukung sistem keuangan yang lebih andal dan efisien. Tidak hanya itu, blockchain juga dapat meminimalkan risiko manipulasi laporan keuangan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik dan swasta. Saat ini, peneliti berhasil mengembangkan model sistem anti korupsi 5.0 yang bisa dipakai oleh pemerintah, lembaga pengawas, dan juga sektor swasta. Nah, blockchain itu bekerja menggunakan jaringan terdistribusi, di mana beberapa komputer atau kita sebut dengan node berpartisipasi dalam proses verifikasi transaksi. Setiap node itu memiliki salinan lengkap dari semua transaksi yang pernah terjadi, dan setiap blok harus disetujui oleh mayoritas node sebelum ditambahkan ke dalam chain. Nah, untuk setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain ini terlihat dalam semua pihak yang berpartisipasi dalam jaringan. Nah, oleh karena itu, blockchain dianggap aman karena sulit untuk dimanipulasi, karena semua pihak yang terlibat itu bisa mengetahui transaksi apa saja yang dimasukkan dan transaksi apa yang hilang. Yang pertama, teknologi blockchain ini dianggap memiliki transparansi yang cukup tinggi, di mana setiap transaksi keuangan, transfer sumber daya atau keputusan penting itu dapat dilacak dengan jelas. Sebagian besar blockchain ini bersifat publik atau setidaknya semi publik yang memungkinkan pihak berkepentingan untuk dapat memverifikasi tanpa harus bergantung pada pihak ketiga. Nah, hal ini dapat secara signifikan mengurangi potensi terjadinya tindakan korupsi karena tindakan tersebut akan mudah dideteksi. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan teknologi blockchain ini juga efisiensi dan keamanan datanya itu cukup akurat, cukup bagus. Di mana teknologi blockchain ini menawarkan keamanan yang jauh lebih baik. Berarti tidak ada satu titik kegagalan untuk mengubah data. Seseorang harus mengubah sebagian besar salinan blockchain yang ada di seluruh jaringan, yang secara praktis sangat sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, blockchain ini dapat mendeteksi dan pencegahan korupsi. Nah, ini ya poinnya teman-teman, bahwa catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi itu memudahkan pihak berwenang dan masyarakat untuk mendeteksi adanya tindakan korupsi maupun fraud. Kelemahannya itu terdapat dari investasi awal yang cukup mahal. Nah, kenapa? Karena yaitu ada pengembangan infrastruktur blockchain ini memerlukan teknologi canggih, biaya yang tinggi untuk perangkat, hardware maupun software, dan juga staff-staffnya itu juga harus dilatih.
Nah, kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua itu di mana ada isu privacy. Meskipun blockchain ini dianggap aman, sifatnya yang transparan dapat menimbulkan masalah privasi bagi individu dan organisasi terkait. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu kurangnya pemahaman dan edukasi. Nah, jadi tingkat pemahaman tentang blockchain ini masih tergolong rendah dan dapat menghambat adopsi dan penggunaan efektif teknologi ini di kalangan pegawai pemerintah maupun publik. Ada peluang-peluang eksternal yang bisa diadopsi, yang bisa diambil oleh teknologi blockchain ini. Misalnya yang pertama itu dengan penggunaan blockchain, ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, di mana tingkat transparansi yang ditawarkan teknologi blockchain ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait. Kemudian yang kedua, blockchain juga dapat digunakan sebagai alat yang mendukung audit dan pengawasan terhadap pengelolaan dana publik secara lebih efektif. Kemudian yang ketiga, potensi kerjasama antara pemerintah, swasta, dan institusi internasional untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi blockchain ini dapat mengatasi korupsi, sehingga peringkat atau tekanan korupsi yang ada di Indonesia itu dapat menurun. Karena adopsi teknologi blockchain ini sering menghadapi resistensi dari pegawai dan pihak terkait yang terbiasa dengan sistem lama atau sistem tradisional. Nah, kemudian yang kedua, ketinggalan dalam infrastruktur, teknologi, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penggunaan blockchain di kalangan pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir, meskipun blockchain ini dianggap aman, adanya potensi serangan cyber juga perlu dipertimbangkan. Oke, kesimpulannya, teknologi blockchain ini sangat potensial untuk membantu Indonesia dalam mengurangi korupsi, terutama bila dikombinasikan dengan akuntansi forensik. Namun, implementasinya tidak bisa sembarangan, harus ada dukungan dari regulasi, kesiapan infrastruktur, dan pemahaman dari para pengguna teknologi blockchain tersebut. Kenapa hal ini penting untuk kita, bagi mahasiswa dan juga profesi akuntan yang ada di Indonesia? Karena masa depan akuntansi itu bukan hanya soal debit dan soal kredit, tapi juga soal teknologi dan keamanan informasi transaksi keuangan yang kita olah. Dengan memahami konsep ini, kita bisa ikut ambil bagian dalam reformasi sistem keuangan negara yang lebih bersih dan juga akuntabel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!